Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini. Di mana teman-teman ya malam hari ini kalau kita lihat bersama-sama sebenarnya dari segi market cap aja udah stabil ya, sebenarnya udah mulai stabil gitu ya kan, dia turun juga nggak jauh-jauh dari kepala 36 ya kan, dia naik juga nggak jauh-jauh juga dari kepala 36, bermain di area 3,62 3,64 kayak gitu ya permainan daripada market cap. Untuk volume sebenarnya udah mulai positif dengan recover teman-teman sebesar 0,5 persenan. Untuk Bitcoin dominance di sini dia sedikit menguat ya, tepatnya kali ini berada di area 55,9% ya kan. Apakah ini nanti akan mendominasi Bitcoin terlebih dahulu untuk mencapai di ranah 100.700-an teman-teman ya, 107 lah maksudnya ya. 107 ribuan teman-teman. Apakah targetnya akan ke ranah situ dulu, baru altcoin akan mengalami kenaikan, Bitcoin dominance mengalami penurunan? Ya kita lihat saja nanti teman-teman ya. Dan kalau kita lihat bersama-sama teman-teman dari price-nya altcoin ya, Ethereum ini masih koreksi. Terus kalau kita lihat seperti XRP, Solana, BNB, Dogecoin, teman-teman ya, Cardano, Troncoin, terus di sini ada Avalanche, ada Chainlink juga mengalami penurunan semua. Jadi mayoritas teman-teman ya, mayoritas malam hari ini keadaan daripada sektor kripto teman-teman mengalami penurunan. Kalau dari segi meme coin sendiri ya, kita cek juga meme coin sendiri teman-teman ya, bisa kita lihat bersama-sama ya. Dogecoin, Shiba Inu, PP ya, Dogwifo dan masih banyak meme coin lainnya juga mengalami koreksi ya kan. Manfaatkan aja teman-teman ya, manfaatkan aja untuk mengakumulasi suatu aset yang menurut kalian memiliki potensi yang digadang-gadang akan melakukan persaingan ketat di tahun 2025. Itu ada Neuro, SPX ya teman-teman, dan ada ACT ya, walaupun meme coin lainnya juga memiliki potensi untuk bersaing di tahun 2025. Oke. Jadi di kesempatan kali ini teman-teman ya, ada hal yang cukup menarik teman-teman, dan ini akan membawa kenaikan juga bagi ekosistem aset-aset ini. Kita langsung bahas. Nah, di mana Vanek memprediksikan all-time high ya teman-teman, atau ATH baru untuk Bitcoin, Ethereum, dan Solana pada tahun 2025. Oke, jadi ini menarik teman-teman ya, ini menarik ya kan, ini targetnya di tahun 2025. 2025 tinggal menghitung hari aja ya kan. Nah, akan kita bahas sedikit demi sedikit. Nah, Vanek memperkirakan Bitcoin, Ethereum, dan Solana akan mencapai ATH baru pada tahun 2025, didorong oleh adopsi Amerika Serikat, inovasi dan integrasi AI dalam blockchain. Oke ya, memang naratif AI ini akan digoreng pada tahun 2025 teman-teman ya. Nah, makanya seperti yang saya bilang di awal tadi, kemungkinan ya ACT, Neuro, dan beberapa meme coin yang berbasis AI mungkin akan mengalami hype juga di tahun 2025. Akan tetapi teman-teman, menariknya walaupun bukan bergerak di sektor AI ya, meme coin atau token-token berbasis Solana, berbasis Ethereum ini juga akan terkena impactnya, akan terkena dampaknya ya. Kita akan bahas. Nah, jadi Vanek, sebuah perusahaan manajemen aset, telah memproyeksikan bahwa Bitcoin, Ethereum, dan Solana akan mencapai titik tertinggi sepanjang masa atau ATH baru pada tahun 2025. Laporan perusahaan pada tanggal 13 Desember kemarin menguraikan tren pasar utama dan meramaikan siklus kenaikan mata uang kripto yang mencapai puncaknya pada kuartal pertama tahun ini, diikuti oleh koreksi dan pemulihan ke titik tertinggi sepanjang sejarah pada kuartal keempat. Vanek memprediksikan Bitcoin akan mencapai di area 180.000 US dollar teman-teman ya, di tengah adopsi di Amerika Serikat. Nah, Vanek memperkirakan juga harga daripada Bitcoin ini akan mencapai di area 180.000 pada akhir tahun 2025. Akhir tahun 2025 ya teman-teman, berarti masih 1 tahun lagi ya kan. Nah, aset mengantisipasi lonjakan adopsi yang signifikan, termasuk kemungkinan Amerika Serikat mendirikan cadangan strategis Bitcoin. Laporan tersebut menyebutkan, kami berharap Amerika Serikat ya, atau negara bagian tertentu seperti Texas, Florida, atau Pennsylvania akan menambahkan Bitcoin ke cadangan mereka untuk memperkuat ketahanan fiskal ya teman-teman ya. Nah, kita nggak akan fokus ke Bitcoin dulu, tapi kita fokus ke Ethereum sama Solana. Oke ya.
Ethereum kalau mengalami kenaikan, teman-teman tidak menutup kemungkinan saat Ethereum mengalami konsolidasi atau sedikit retrace lalu konsolidasi, maka token-token berbasis Ethereum juga akan terkena imbasnya. Ya, token-tokennya ada PP kalau dari segi meme coin ya. Ada PP, teman-teman, ada Floki. Floki juga berdiri di dua chain ya, Ethereum sama BNB kayak gitu kan. Terus ya banyak lagi lah ya. Token-token yang berbasis Solana, bukan hanya dari meme coin melainkan dari token-token RWA, DeFi dan masih banyak lagi yang lainnya juga akan mengalami kinerja yang positif saat Ethereum mengalami all time high-nya kembali. Nah, lantas dari Solana juga sama aja teman-teman ya. Token-token berbasis Solana juga akan mengalami fluktuasi harga saat Solana mengalami apa? Mengalami all time high. Nah, dari Solana juga banyak teman-teman, termasuk ada Bongcoin ya kan? Ada Miu ya, ada Weave teman-teman, dan masih banyak lagi meme coin lainnya yang berbasis Solana ya, atau token-token lain berbasis Solana juga banyak teman-teman ya. Pasti hal tersebut akan berdampak positif juga pada ekosistem Solana Ethereum ketika kedua aset ini mengalami all time high-nya teman-teman ya. Makanya saya sering bilang terhadap teman-teman, atau saya ulangi lagi ya, manfaatkan harga daripada sektor kripto saat ini saat terjadi retrace. Kalian carilah ya kan, entah kalau kalian pecinta meme coin, silakan cari meme coin ya yang menurut kalian akan segera mengalami kepulihan mungkin di akhir tahun ini atau di tahun depan teman-teman. Dan kalau kita ketahui bersama-sama bahwasanya sektor kripto saat ini mungkin sedang wait and see teman-teman ya. Mereka cukong, bandar dan masih banyak lagi pemain retail juga sedang wait and see. Kenapa saya bilang wait and see? Ya karena kita akan menjelang meeting FOMC teman-teman ya. Mungkin menunggu hasil tersebut. Kalau hasilnya sesuai prediksi mereka semua, tidak menutup kemungkinan sektor kripto akan mengalami kenaikan yang sangat signifikan gitu teman-teman ya. Makanya untuk saat ini kalian silakanlah cari ya teman-teman ya. Kalau kalian yakin dari sektor RWA, cari token-token RWA banyak ya kan, token-token RWA. Kalau dari DeFi cari aja, meme coin cari aja, layer 2 cari aja gitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya banyak ya untuk token-token tersebut gitu teman-teman ya. Nah, makanya di sini teman-teman ya, kalau kalian ingin berinvestasi untuk jangka panjang di sektor kripto ya kan, sangat dianjurkan untuk menggunakan dana dingin, dan sangat dianjurkan juga ya secukupnya aja, jangan terlalu tamak. $10, $20, $30, $40 ya, mentok di $100 gitu, karena kita berpikir untuk jangka panjang, bukan hanya sebulan 2 bulan langsung kita exit ya. Kalau kita berpikir sebulan 2 bulan exit, naik 5-10% exit, ya modalnya harus gede juga gitu teman-teman ya, gitu loh ya. Tapi kalau kita berbicara untuk long term ya, jangka waktu mungkin setahun 2 tahun dan seterusnya ya, dengan modal yang minim itu udah lebih dari cukup. Hati kita tenang, nggak was-was-was, tiba-tiba buka portofolio, udah naik, kan lumayan gitu teman-teman ya. Oke, mungkin ini dulu ya sedikit informasi tentang perkembangan kripto kali ini. Semoga saja prediksi ini bisa terjadi teman-teman ya di awal-awal tahun 2025 lah ya. Oke, tetap semangat, kurangi sambat, dan salam cuan.